Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 190401509. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas dengan dosen pembimbing Ibu Elvia Siskayasa Putri MSI. Nah, ini adalah apa saja yang akan saya bahas tentang kromatografi gas. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan kromatografi gas. Kedua, kapan kromatografi gas digunakan. Ketiga, di mana kromatografi gas bisa dilakukan. Keempat, mengapa kromatografi gas dilakukan. Kelima, siapa yang memerlukan kromatografi gas. Dan yang keenam, ada bagaimana mekanisme kerja kromatografi gas. Berikut penjelasannya. Apa itu kromatografi gas? Kromatografi gas adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase bergerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Seluruh bentuk kromatografi gas terdiri dari fase diam dan fase gerak. Nah, di sini pada fase diam digunakan zat padat atau zat cair, sedangkan pada fase gerak digunakan gas yang bersifat inert. Kromatografi gas dibagi menjadi dua, yaitu kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Berdasarkan fase diam, kromatografi gas berdasarkan fase diamnya, yaitu kromatografi gas cair, yaitu kromatografi yang fase diamnya berupa cairan dan fase geraknya berupa gas. Sedangkan kromatografi gas padat yaitu kromatografi yang fase diamnya berupa padatan dan fase geraknya berupa gas. Kapan kromatografi gas digunakan? Pertama, kromatografi gas dapat digunakan ketika akan memisahkan komponen berbeda dalam suatu campuran dan menentukan kadar relatif komponen tersebut. Kedua, kromatografi gas dapat digunakan ketika ingin menganalisis senyawa organik yang mudah menguap seperti hidrokarbon dan ether. Ketiga, kromatografi gas dapat digunakan ketika ingin mengidentifikasi dan menganalisis senyawa tertentu. Misalnya, untuk menganalisis CO dan CO2 di udara, maka digunakan metode kromatografi gas seperti yang telah dibuktikan oleh Widiani Cahyadi dan kawan-kawan dalam jurnalnya Pengembangan Metode Kromatografi Gas Detektor Ionisasi Nyala untuk Analisis CO dan CO2 di Udara. Keempat, kromatografi gas dapat digunakan ketika ingin menguji kemurnian dari bahan tertentu, misalnya untuk memeriksa residu pestisida profenofos pada selada, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Johannes Allen dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Pemeriksaan Residu Pestisida Profenofos pada Selada atau Lactuca sativa L dengan metode kromatografi gas. Di mana kromatografi gas biasa dilakukan. Kromatografi gas biasanya dilakukan di laboratorium, baik itu laboratorium pabrik, laboratorium perusahaan, maupun laboratorium kampus. Hal ini dikarenakan untuk melakukan percobaan kromatografi gas diperlukan peralatan khusus. Nah, di sini saya lampirkan gambar peralatan yang diperlukan untuk kromatografi gas. Mengapa kromatografi gas perlu dilakukan? Yang pertama, untuk memperoleh senyawa-senyawa murni. Kedua, untuk mengetahui kadar relatif komponen senyawa tertentu. Ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis senyawa tertentu. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar 4A, yaitu adalah kromatogram GC hasil hidrofikasi pada fraksi 5 jam pertama, dan gambar 4B kromatogram GC hasil hidrofikasi pada fraksi 20-25 jam. Siapa yang memerlukan metode kromatografi gas? Nah, yang pertama, perusahaan minyak bumi seperti Pertamina memerlukan teknik kromatografi gas untuk analisis komponen-komponen yang terdapat dalam minyak bumi. Yang kedua, ada ahli lingkungan juga memerlukan teknik kromatografi gas untuk analisis pestisida. Ketiga, pekerja yang bekerja pada bidang farmasi dan obat-obatan memerlukan kromatografi gas untuk mengontrolan kualitas dan analisis hasil-hasil baru dalam metabolisme zat alir biologi. Selain itu, para laboran bidang ilmu kimia dan penelitian juga memerlukan kromatografi gas untuk mengidentifikasi dan analisis senyawa tertentu. BPOM menggunakan kromatografi gas untuk menganalisis senyawa tertentu dalam sampel makanan.
Mekanisme kerja kromatografi gas secara umum yaitu sebagai berikut. Cara pemisahan dari sistem ini sangat sederhana sekali. Cuplikan yang akan dipisahkan diinjeksikan ke dalam injektor. Aliran gas pembawa yang inert akan membawa uap cuplikan ke dalam kolom. Kolom akan memisahkan komponen-komponen cuplikan tersebut. Komponen-komponen yang telah terpisah tadi dapat dideteksi oleh detektor sehingga memberikan sinyal yang kemudian dicatat pada recorder atau kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Nah, ini adalah gambar komponen-komponen untuk mekanisme kromatografi gas yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini saya lampirkan jurnal yang tadi sudah saya bahas di slide sebelumnya yang tentang pemeriksaan residu pestisida Prophenophos pada selada atau Lactuca sativa L dengan metode kromatografi gas. Penulis Johannes Ellen, Zulhidayati, dan Neti Suharti. Tujuan untuk memeriksa residu pestisida Prophenophos pada selada atau Lactuca sativa L dengan metode kromatografi gas. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kromatografi gas menggunakan detektor fotometri nyala. Adapun selada yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 3 pelakuan, yaitu selada tidak dicuci, selada A dicuci dengan air, selada B dan dicuci dengan deterjen pencuci sayuran, selada C. 1. Di blender masing-masing sampel daun selada, kemudian ditambah 50 ml air. Lalu hasil dari pemblenderan tadi ditambahkan 100 ml etil asetat. 2. Didetikasi ekstrak ketiga sampel tersebut lalu ditambah dengan natrium sulfat anhidrat, kemudian diendapkan lalu didekantasi lagi dan ditambahkan etil asetat sebanyak 100 ml. 3. Sampel siap dianalisis dengan kromatografi gas. Detektor yang digunakan yaitu detektor fotometri nyala. Hasil berdasarkan hasil penelitian residu pestisida Prophos pada selada yang tidak dicuci, dicuci dengan air dan dicuci dengan deterjen pencuci sayuran didapatkan rata-ratanya dengan 3 kali pengukuran adalah 0,204, 0,080 dan 0,061 ppm. Dan ini jurnal kedua tentang pengembangan metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala untuk analisis CO dan CO2 di udara. Penulis Widyani, AA KSTDI Cahyadi KDI Widyaja INK. Tujuan untuk menganalisis CO dan CO2 di udara dengan metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kromatografi gas tanpa dipasangkan dengan sistem lain yang kompleks, yang spesifik dan presisi. 1. Jumlah gas CO dan CO2 baku diinjeksikan pada kromatografi gas detektor ionisasi nyala. Sistem optimal metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala yang dikembangkan untuk analisis CO dan CO2 di udara adalah laju air kolom 1 ml per menit. Gas pembawa helium, tekanan kolom 1 kPa, mode injeksi speed dengan rasio 1:50, suhu injektor 100 derajat Celcius, suhu detektor 250 derajat Celcius, dan suhu kolom divariasikan dari 80 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. 2. Pengujian spesifitas dilakukan dengan menginjeksikan sampel udara standar CO dan CO2 masing-masing sebanyak 5 liter air. Spesifitas metode ditentukan melalui puncak kromatogram CO dan CO2 dibandingkan dengan kromatogram sampel udara di sekitar laboratorium. Hasil berdasarkan hasil yang diperoleh metode kromatograf gas detektor ionisasi nyala yang dikembangkan memberi RS sebesar 2,440 kF uji presisi intradi dan interday untuk CO masing-masing sebesar 1,48% dan 4,962% kF uji presisi strandi dan interday untuk CO masing-masing sebesar 0,74% dan 4,099% linearitas dengan R2 CO dan CO2 yaitu 0,973 dan 0,994, nilai LIDO untuk CO sebesar 25,347 mg dan CO2 sebesar 14,162 Ng serta nilai
OHI untuk CO sebesar 82,283 Ng dan CO2 sebesar 47.817 Ng. Sekian presentasi saya tentang kromatografi gas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.